Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih bisa berkesempatan untuk live lagi, yaitu masih dalam rangkaian pembahasan kitab kuning Fathul Qorib, kitab fikih berhaluan mazhab Syafi'i. Dan pada hari ini di live TikTok ini kita akan membahas yaitu tentang wudhu dari segi fardu-fardu wudu dan lain-lainnya. Untuk itu mari kita mulai pembahasan kajian kitab kuning Fathul Qorib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku pasal suwiji wa furudul wudu ilan utawi piro-piro fardune wudu iku sittatu asya'a ana 6 piro-piro perkara. An-niyatu suwiji iku niat inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuhi rahi, wa ghuslul wajhi lan masuhi rahi, wa ghuslul yadaini lan masuhi tangan loro, ilal mirfaqaini tumeka maring sikute loro, wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap sebagiane sirah. Nah, terima kasih yang sudah bergabung. Ini adalah kajian kitab kuning, kitab fikih Fathul Qorib, dan kita akan membahas matanya yaitu takrib dengan tradisi ala pesantren, yaitu dibacakan redaksinya, setelah itu dimaknai secara Jawa dan diartikan dengan bahasa Indonesia. Pasal ini menerangkan tentang fardu-fardu wudu. Fardu-fardu wudu itu ada 6 sittatu asya, 6 perkara. Yang pertama adalah niat ketika membasuh muka. Nah, niat ini sebagaimana yang biasa kita baca dan diajarkan sewaktu kecil, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Dan dilakukan ketika pertama kali membasuh muka. Nah, yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah atau membasuh muka. Ini adalah wajib atau fardu. Kemudian selanjutnya wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Nah, membasuh kedua tangan ini sampai kedua siku itu hukumnya wajib ketika wudhu. Wa mashu ba'dir ra'si, ini yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Nah, selanjutnya kita geser kameranya, mohon maaf. Oke, sudah pas. Selanjutnya wa ghuslur rijlaini, lan masuh siki loro ilal ka'baini temeka maring kemiren loro, wa tartibu lan urut-urut alama ing atase barang zakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing ma. Nah, selanjutnya tadi adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini juga hukumnya wajib atau fardu. Dan terakhir adalah tertib terhadap yang telah disebutkan secara berurutan tadi. Nah, itu adalah fardu-fardu wudu. Jadi fardu wudu ini wajib dibasuh ketika kita melakukan wudu atau membersihkan hadas kecil. Nah, tentu saja nanti ada keterangan selanjutnya di bawah. Nah, sebelum kita ke bawah, yang dinamakan wajib atau fardu wudu itu basuhan yang 1 kali. Jadi membasuh 1 kali itu hukumnya wajib. Kalau membasuhnya 3 kali itu hukumnya sunnah. Nanti akan ada keterangan lebih lanjut.
Oke, kita lanjutkan. Wasunanuhu lan utawi piro-piro sunahe wudu iku asyaratu asya'a 10 piro-piro perkara. At-tasmiyatu suwiji iku maca bismillah, wa ghuslul kaffaini lan masuh epek-epek loro qabla idkhalihima ing dalam sadurunge mlebuaken epek-epek loro al ina'a ing wadah. Pembahasan selanjutnya adalah sunah-sunah wudu. Nah, sunah-sunah wudu itu ada 10 macam. Yang pertama adalah at-tasmiyah. Tasmiyah itu artinya membaca bismillah. Nah, ini sunnah hukumnya. Tentu saja jika wudunya berada di luar kamar mandi atau di luar toilet, itu sunnah membaca bismillah. Sunnah diucapkan ya, artinya di tempat wudu terbuka. Nah, kalau berwudu dilakukan dalam toilet atau dalam kamar mandi yang tertutup, artinya memang itu tempat kamar mandi, maka sunnah membaca bismillahnya itu cukup di dalam hati, tidak usah diucapkan, karena mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam kamar mandi itu tidak boleh ya. Yang kedua sunnah wudu adalah wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima al ina'a, sebelum memasukkannya ke dalam wadah berisi air. Nah, ini sunnah hukumnya. Jadi sebelum wudu disunahkan mencuci tangan dulu. Mencuci tangan, apalagi tangan itu telah digunakan memegang atau menyentuh benda-benda yang tidak bersih atau alias menyentuh benda-benda yang kotor, maka sunnah mencuci tangan terlebih dahulu. Atau misalkan orang baru bangun tidur, nah sebelum berwudu itu disunahkan mencuci kedua tangannya dahulu, apalagi jika berwudunya itu mengambil langsung air di dalam wadah, contohnya di dalam bak atau di dalam penampungan air. Nah, itu disunahkan mencuci dulu sebelum memasukkan kedua tangan tadi ke dalam wadah berisi air. Karena kita tidak tahu ketika tidur itu tangan kita menyentuh apa. Dan barangkali saja ketika tidur menyentuh benda-benda yang tidak bersih atau tidak higienis, sehingga sangat dianjurkan mencuci kedua telapak tangan itu sebelum memasukkan ke dalam wadah berisi air. Itu sangat dianjurkan dan hukumnya sunnah. Ketika melakukan sunnah berarti mendapat pahala dan pastinya berisi kebaikan-kebaikan. Oke, kita lanjutkan. Sunnah-sunnah wudu selanjutnya adalah wal madmadatulan kumur-kumur, wal istinsyakulan menghirup air ke hidung, wa mashu jami'i ra'si lan ngusap sekabehane sirah, wa mashul uzunaili lan ngusap kuping loro zahirihima rupane bagian luare uzunain, wa batinihima lan batine bagian jerone uzunain bimain kelawan banyu jadi din kang anyar. Kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Sunah-sunah wudu selanjutnya adalah wal madmadoh. Madmadoh itu artinya kumur-kumur. Jadi sebelum melakukan wudu itu disunahkan berkumur. Nah, kumur-kumurnya tentu saja dengan kumur-kumur yang biasa kita lakukan, yaitu dengan memutar-mutarkan air di dalam mulut kemudian membuangnya. Itu hukumnya sunnah. Dan selanjutnya wal istinsyak. Istinsyak ini artinya menghirup air ke dalam hidung. Nah, menghirup air ke dalam hidung kemudian menyemprotkannya keluar, itu hukumnya sunnah. Nah, tentu saja dua jenis kegiatan ini
yaitu madmadoh dan istinsyak adalah kegiatan yang sangat baik sekali. Karena membersihkan mulut dari kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan, dari hal-hal yang kurang higienis, itu bisa dilakukan dengan cara madmadoh. Dan juga istinsyak itu juga sangat penting sekali, karena setiap hari, setiap detik, setiap saat kita itu bernapas melalui hidung, walaupun bisa juga bernapas melalui mulut. Nah, di dalam hidung itu ada bulu-bulu hidung yang salah satu fungsinya adalah menyaring kotoran-kotoran dari udara yang tidak dibutuhkan oleh paru-paru. Nah, kotoran-kotoran dari udara itu tersaring oleh bulu rambut, dan ketika wudhu inilah akan dibersihkan dengan menghirup air ke hidung, kemudian menyemprotkannya lagi keluar. Secara otomatis kotoran yang ada di hidung itu bisa bersih. Itu salah satu manfaat. Karena sunnah maka akan mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya wa mashu jami'ir ra'si, mengusap semua kepala. Nah, kalau yang wajibnya itu kan mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Tapi kalau sunnahnya mengusap semua yang ada di kepala. Nah, kalau kepalanya ada rambutnya berarti yang diusap adalah rambut kepala. Tapi kalau yang kepalanya itu tidak ada rambutnya atau botak, ya berarti yang diusap adalah kepalanya gitu. Ini hukumnya sunnah. Dan selain itu juga, ini juga bisa menyegarkan kepala ketika wudhu. Jadi setelah wudhu itu kepala menjadi segar, fresh, ya. Dan selanjutnya adalah wa mashul udzunaini zahirihima wa batinihima, mengusap dua telinga, baik bagian luar dan juga bagian dalam. Dan hukumnya sunnah, karena bisa membersihkan daun telinga kita dari kotoran-kotoran atau seperti daki ya. Nah, baik bagian dalam itu yang ada di, yang kita kalau ngaca itu kelihatan, itu bagian dalam. Nah, kalau bagian luar itu kalau kita ngaca tidak kelihatan, yaitu bagian belakangnya. Nah, itu. Adapun caranya itu ada di ini ya, ada di syarahnya. Nah, syarahnya ini kita tidak terangkan lebih detail karena kita fokus untuk mengkaji matannya dulu. Jadi kalau ada pertanyaan bisa dijelaskan dengan mengacu pada syarah Fathul Qorib ini. Nah, selanjutnya, nah ini ada kata-kata bima in jadidin. Jadi mengusap, membersihkan kedua telinga bagian luar dan dalam itu harus dengan air yang baru. Artinya sekali ambil, usap, ambil lagi airnya, kemudian usap lagi, dan yang ketiga ambil lagi, kemudian usap lagi. Nah, selanjutnya wa takhlilul lihyati, lan nyela-nyelani jenggot al-kassati kang tebal. Wa takhlilu asabi'il yadaini, lan nyela-nyelani piro-piro derijine tangan loro. Warrijlaini, lan derijine siki loro. Wa taqdimul yumna, lan dinginaken anggota kang kanan alal yusra ing atase anggota kang kiwe. Wa taharatu, lan bersuci salasan kelawan telu wal muwalatu lan nuli-nuli. Nah, sunah wudu selanjutnya adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Jadi bagi orang laki-laki yang memiliki jenggot dan jenggotnya itu tebal, itu ketika wudu disunahkan menyela-nyela jenggotnya. Nah, ciri-ciri atau kadar standar orang bisa dikatakan jenggotnya tebal atau tipis itu ada dalam syarah. Nah, kalau tebal itu diperkirakan orang lain itu tidak bisa melihat kulitnya, kulit dagunya. Berarti kalau ada rambut jenggot, kulit dagunya tidak terlihat, maka itu dikategorikan jenggot yang tebal. Nah, kalau
lihyatul al-lihyatul khafifah itu jenggot yang tipis, yaitu jenggot yang sekiranya orang lain itu bisa melihat kulit dagunya. Nah, kalau terlihat kulit dagunya, maka dikategorikan jenggot itu jenggot yang tipis. Nah, kalau bagi jenggot yang tipis itu kulit dagunya itu harus terbasuh ketika wudhu, karena dagu itu masuk bagian muka. Membasuh muka itu hukumnya wajib fardu wudhu. Nah, kalau jenggot yang tebal, sunnahnya adalah takhlilul lihyah, yaitu cukup menyela-nyela saja. Menyela-nyela tuh apa namanya? Seperti begini, menyela-nyela ya, tuh, nyela-nyela tuh. Saya bahasa Indonesianya barangkali ada yang lebih tepat, ya, ada yang lebih cocok untuk menyela-nyela jenggot yang tebal itu. Silahkan masukannya melalui kolom komentar ya. Selanjutnya wa takhlilu asabi'il yadaini warijlain. Jadi sunnah wudhu selanjutnya adalah menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Jadi ya nyela-nyela, nah seperti begini itu nyela-nyela. Ya, saya bahasa Indonesianya belum menemukan arti menyela-nyela itu apa. Silahkan masukannya bagi sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Apa bahasa Indonesia yang paling tepat untuk menyela-nyela jari tangan dan kaki? Ya, menyisir saya kira ya agak masuk juga menyisir. Seperti tim SAR sedang menyisir korban tanah longsor di kaki bukit gunung. Nah, itu bolehlah seperti itu, tapi ya agak-agak nyambung gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki itu hukumnya sunnah. Nah, ini secara kesehatan ini sangat bermanfaat sekali, karena ketika kita menyela-nyela jari-jari tangan, berarti kotoran-kotoran yang ada di sela-sela tangan itu, di antara jari-jari itu bisa bersih ketika kita berwudu. Dan juga kotoran-kotoran yang ada di sela-sela jari kaki itu juga bisa dibersihkan. Dan barangkali saja ada kuman-kuman yang bersarang di sela-sela jari tangan atau kaki itu juga bisa dibersihkan, sehingga memungkinkan bisa membuat kulit tangan dan kulit jari kaki kita lebih higienis, lebih bersih, dan terhindar dari penyakit-penyakit seperti kutu air dan juga lain-lainnya. Ya, ini salah satu manfaat membersihkan jari-jari tangan dan jari-jari kaki ketika berwudu. Itu hukumnya sunnah. Dan sunnah wudu selanjutnya adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada menganggota tubuh yang sebelah kiri. Tentu saja ini anggota tubuh yang ada pasangannya. Seperti apa? Seperti tangan. Tangan itu kan ada tangan kanan, ada tangan kiri. Kaki, ada kaki kanan, ada kaki kiri. Kemudian kalau yang sunnahnya itu seperti telinga, ada telinga kanan, telinga kiri, jari tangan kanan, jari tangan kiri, dan selanjutnya. Ya. Nah, kalau anggota tubuh yang ada pasangannya, ini sunnah mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Ini hukumnya sunnah, karena mendahulukan yang kanan atas yang kiri itu baik ya, dalam perbuatan baik. Tapi kalau anggota wudhunya itu tidak memiliki pasangan, maka tidak usah didahulukan. Contohnya membasuh muka, tidak usah membasuh muka bagian kanan, muka bagian kiri itu tidak ya. Atau membasuh apalagi kepala, mengusap kepala kanan, mengusap kepala kiri, itu tidak begitu, karena tidak memiliki pasangan. Ya. Baik ya, saya kira jelas untuk sunnah membasuh
mendahulukan anggota kanan di atas anggota yang kiri. Dan sunnah wudhu selanjutnya adalah wat-thaharatu salasan. Melakukan basuhan itu 3 kali 3 kali. Jadi 3 kali 3 kali itu adalah hukumnya sunnah. Nah, yang wajibnya adalah khususnya yang fardu wudhu, wajibnya adalah 1 kali. Nah, 3 kali itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita dalam keadaan terburu-buru, waktunya mepet, atau dalam keadaan darurat, itu tidak mengapa, artinya tidak apa-apa kita melakukan wudhu, apalagi yang anggota yang wajib, yang fardu, melakukannya cuma 1 kali basuhan, itu tidak apa-apa dan dianggap sah. Nah, kalau kita waktunya senggang, airnya banyak, atau dalam keadaan tidak darurat, maka lebih baik melakukan pembasuhan atau pengusapan anggota wudhu itu, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu dilakukan 3 kali 3 kali sehingga kita mendapat pahala sunnah. Dan yang terakhir dari sunnah wudhu adalah wal mualatu. Mualah itu artinya terus menerus, artinya berkesinambungan. Ini spesiali, ini khusus bagi orang yang memiliki terjangkit penyakit beser. Beser itu adalah rutinitas buang airnya sangat sering, sehingga ketika dia buang air, baik buang air besar, buang air kecil, ketika buang air maka dia disunahkan atau dianjurkan untuk berwudu, karena barangkali setelah berwudu akan buang air lagi. Ini bagi orang yang ini ya, mengalami gejala beser. Beser itu buang air terus menerus. Nah, sehingga waktu sholatnya juga kan agak keganggu ya. Nah, mualah ini. Baik, saya kira cukup pembahasan pada sesi ini. Kita fikih takrib, syarahnya Fathul Qorib itu dengan bermazhab Syafi'i. Pembahasan spesial hari ini adalah mengenai bab wudu. Sekira cukup, terima kasih. Dan barangkali sahabat-sahabat ada yang perlu disampaikan, entah itu masukan, kritik, saran, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dari saya mohon maaf barangkali masih banyak kekurangan, dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.